Halo, selamat datang di Bemagran dan siap untuk mendengarkan alur cerita seru dari BTTH. Sebelumnya masih dalam situasi di aula penjara tubuh spiritual Aula Jiwa. Untuk itu jangan pakai lama, langsung kita sama-sama menonton. Masih di lembah penjara jiwa Aula Jiwa, apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan selama ini tetap terjadi juga. Apalagi menghadapi seorang dengan posisi Tianzun di Aula Jiwa. Hahaha, kamu akhirnya akan berusaha keras dan mempertaruhkan nyawamu. Aku benar-benar ingin melihat apakah seseorang dalam klan Xiao saat ini masih memiliki aura yang mendominasi seperti saat Xiao Xuan masih hidup, ucap hantu tua Zaixing. Tentu saja ekspresi Xiaoyan dingin dan langsung menyebarkan Dao Qi dalam tubuhnya. Sekarang dia harus mempertaruhkan segalanya dan melepaskan kekuatan api surgawinya pada puncaknya. Karena kalau tidak, dia tidak akan membayangkan kekuatan di ranah bintang 5 Douzon dengan ranahnya yang hanya bintang 9 Douzong. Di matanya, dia hanya seperti semut. Serahkan kunci itu, maka aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, saya akan bertindak sendiri, ucap hantu tua Zaixing. Dengan sekejap langsung menyerang Xiaoyan, dan pertempuran yang ganas pun dimulai. Seperti biasanya, senjata dari Aula Jiwa ini adalah rantai jiwa yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Seorang ahli di puncak kelas bintang 5 Douzon benar-benar sangat menakutkan, gumam Xiaoyan. Hanya pertukaran singkat saja Xiaoyan sudah dibuat terpojok. Tidak berpikir lama hantu tua Zaixing terkejut dengan Xiaoyan yang bisa menahan satu serangannya. Namun dia tidak mau membuang waktu dengan Xiaoyan karena tujuannya adalah mengambil kunci itu. Xiaoyan pun mulai mengeluarkan jurus-jurus jitunya untuk menyerang hantu tua Zaixing. Balok penguasanya yang tidak pernah mengalami retakan cap tangan pada pertempuran sengit sebelumnya, itu tidak berdaya di hadapan ahli puncak bintang 5 Douzon. Sontak, Xiaoyan terkejut dari sini bisa menilai semenakutkan apa orang yang di depannya ini. Xiaoyan lebih berhati-hati lagi. Dia menggunakan 3 perubahan misterius api surgawinya untuk menaikkan kekuatannya yang cukup signifikan. Hahaha, itu trik kecil. Itu tidak berguna di depan kekuatan mutlak. Hantu tua Zaixing tertawa. Setelah itu dia langsung menyerang Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan perubahan hantu tua Zaixing dan langsung mengambil langkah untuk membentuk teratai. Hanya untuk pikiran saja sudah terbentuk, beda dengan dia sebelumnya. Xiaoyan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zaixing. Boom! Kekuatan teratai api itu hanya membuat hantu tua Zaixing sedikit sengsara. Jelas, kekuatan teratai api telah melampaui harapannya. Kamu memang layak dari klan Xiao. Dengan kekuatan bintang 9 Douzongmu, kamu bisa menampilkan serangan yang sangat kuat, ucap hantu tua Zaixing. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Setelah itu dia melancarkan serangan berikutnya dengan melemparkan api teratai ungu coklatnya ke arah penjara-penjara tubuh spiritual itu dan melepaskan mereka sebagai pembalasan. Kamu mencari kematian? Tentu saja hantu tua Zaixing marah. Karena itu adalah tubuh-tubuh spiritual yang dikumpulkan sejak lama dan dihancurkan oleh Xiaoyan begitu saja. Dengan segera, aura membunuh hantu tua Zaixing dengan cepat naik. Tidak berhenti di situ saja, Xiaoyan langsung melemparkan api manik-manik petir ke arah rantai-rantai itu yang tergantung di aula. Bung, bung, bung. Ini adalah sudah masuk kerugian besar cabang Aula Jiwa. Bocah, jiwa-jiwa ini semua melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menjadikan kamu sebagai gantinya. Xiaoyan, ini sudah berakhir, ucap hantu tua Zaixing. Dia dengan cepat seperti hantu muncul di depan Xiaoyan. Namun, tidak ada darah dan daging yang hancur di depannya. Ternyata itu hanyalah tubuh klon, bukan tubuh asli Xiaoyan. Tidak, ini palsu. Namun hantu tua Zaixing ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih. Dia buru-buru melihat ke arah pintu keluar aula itu. Ekspresi hantu tua Zaixing begitu suram dan menakutkan setelah ia melihat sosok Xiaoyan menghilang. Dia tidak menyangka dia sebenarnya akan dibodohi oleh generasi yang lebih muda dengan cara seperti ini. Xiaoyan,
Aku akan melihat di mana kamu bisa lari hari ini. Setelah itu Xiaoyan dan hantu tua Zaixing kejar-kejaran karena dia telah ditipu dengan tubuh 3000 petirnya. Kalau tidak ada bajingan tua ini, perjalanan mereka akan lancar. Xiaoyan keluar dari aula dan masih posisi dikejar dan diserang. Situasi di luar sangat sengit. Selain 5 pertempuran keras, itu posisi Jian yang menarik perhatian Xiaoyan karena tidak ada satupun ahli Douzun di sana. Karena misi penyelamatan sudah berhasil, mereka harusnya segera mundur walaupun situasi mereka masih aman. Sebelum kedatangan hantu tua Jaixing. Karena kata-kata Xiaoyan, 3 pelindung langsung gercep menyerang Xiaoyan. Mereka masih di kelas Douzong dan langsung terhempas oleh kekuatan mutlak Xiaoyan. Tapi nyatanya, hal yang buruk pun tidak bisa dihindari. Hantu tua Zaixing merobek ruang dan muncul di medan pertempuran itu. Feng Zunse di sana juga terkejut karena kedatangan ahli aula jiwa itu, yang pasti itu adalah kenalan lama. Karena kalian berani datang di aula jiwa, kalian jangan buru-buru pergi. Ini membuat ekspresi Feng Zunse suram. Dengan satu orang ini saja, puncak bintang 5 Douzun, maka dia bisa mengubah situasi. Feng Xian, kamu tidak pernah menyerah juga ya? Tujuan utama dia adalah Xiaoyan, namun 4 Douzun sudah tertahan oleh ahli aula jiwa dan tinggal tersisa Xian. Walaupun Xian adalah entitas tinggi binatang ajaib naga void kuno, dia masih muda dan tidak bisa bersaing dengan hantu tua Zaixing ini. Seperti terbangun chemistry mereka berdua karena jaraknya cukup dekat. Xian menawarkan diri untuk menahan sementara hantu tua itu. Sementara Xiaoyan menyiapkan serangan terkuatnya. Tanpa basa-basi, Xian langsung berubah menjadi wujud yang sangat cantik. Dia telah mengalami perubahan besar. Kalau begitu, aku menyerahkan hantu tua itu padamu. Hati-hati. Xian hanya mengangguk lalu dengan serius menatap hantu tua. Dia sangat sadar tingkatan seperti apa lawannya saat ini. Sedangkan dokter peri kecil dan yang lainnya masih terlibat dalam pertempuran bersama ahli aula jiwa dan tidak bisa membantu. Karena itu apapun yang terjadi, dia harus menahan hantu tua ini untuk memberi waktu sedikit buat Xiaoyan. Semua harapan bergantung pada Xian apa bisa menunda hantu tua ini sampai Xiaoyan menyelesaikan penggabungan kekuatan terbesarnya. Tiba-tiba muncul Xian untuk membantu Xiaoyan. Hantu tua Zaixing sedikit terkejut karena kedatangan bantuan. Namun dia tidak bisa melihat kekuatan Xian sebenarnya. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, dia masih bisa merasakan Xian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Ini mungkin harta unik yang menutup aura seseorang. Gumam hantu tua Zaixing. Sekelas Douzun bintang 5 saja tidak bisa melihat kekuatan Xian yang sebenarnya. Setelah itu dia berbalik dan beralih ke Xiaoyan yang telah memanggil api surgawinya. 4 api surgawi? Melihat adegan ini, hantu tua Zaixing menerima kejutan lagi. Kekuatan seperti api surgawi sangatlah luar biasa, namun itu sangat langka. Mempunyai satu saja akan dianggap sangat beruntung. Namun, tangan Xiaoyan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini tidak menyebabkan hati tua Zaixing bergetar? Bocah ini memang benar-benar misterius. Dari kelihatannya dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Bocah, jangan terus bertindak keras kepala. Itu hanya akan menyebabkan nasib kamu menjadi semakin menyakitkan. Hantu tua Zaixing tentu tahu dan berpengalaman dalam hal ini. Tidak semudah itu untuk mengendalikan api surgawi, apalagi 4 jenis. Tidak lama setelah itu dia menuju ke arah Xian yang seakan-akan waktu melambat. Dihadapkan dengan hantu tua Zaixing perlahan berjalan, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Energi berwarna ungu memenuhi tubuh Xian. Kamu mau menyingkir sendiri atau aku yang menyingkirkanmu? Aku tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada kecantikan yang muda ini, ucap hantu tua Zaixing. Cih, serang saja jika kamu mau. Mengapa kamu terus berbicara omong kosong? Ucap Xian. Kamu memang sama dengan bocah itu, bahkan nada bicaramu. Wajah hantu tua Zaixing menjadi sedikit suram. Pastinya hantu tua Zaixing itu marah.
Tiba-tiba suatu kekuatan ruang menekan ke arah Zian. "Kamu masih terlalu dini bermain kekuatan spasial di depan leluhur ini," ucap Zian sambil secara acak menyelesaikan tekanan spasial itu. Menarik. Sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Jaixing ketika dia melihat Zian dengan mudah menghancurkan tekanan spasial itu yang bahkan seseorang di puncak kelas Dousong saja tidak akan bisa melawannya. Boom! Segera setelah itu pertempuran mereka dimulai. Sebuah kekuatan yang dahsyat membentuk ular besar yang melintas ke langit. Pertempuran sengit pun terjadi. Tubuh halus Zian terus-menerus mundur saat gelombang udara yang menakutkan itu melonjak. Tatapan hantu tua Jaixing semakin aneh terhadap Zian. Meskipun pukulan dari Zian sebelumnya kuat, mustahil untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Teknik tinju misterius Zian adalah sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Sementara di sisi lain Xiaoyan telah menyiapkan penggabungan api surgawi. Adegan aneh ini akhirnya menyebabkan hantu tua Jaixing merasa sedikit gelisah. Dia tahu betapa hebatnya kekuatan api surgawi. Dia harus segera menyelesaikan pertarungannya dengan Zian. Zian merasakan aura kekuatan mematikan dari lawan dan tidak bisa mundur hingga Xiaoyan menyelesaikan api surgawi. Namun dibandingkan dengan wajah imut cantik Zian, sesuatu seperti badai melintas di hati hantu tua Jaixing. Dia tahu kekuatan Douzong seperti apa, namun gadis kecil ini sudah menerima pukulannya lebih dari selusin, tapi masih bisa bertahan. Tangannya pun seperti mati rasa menghadapi gadis kecil itu. Gadis ini, monster macam apa dia? Dia tidak bisa membiarkan gadis ini terus berkembang dan harus menyelesaikannya supaya tidak menjadi bahaya dan penghambat di masa depan. Sebuah kekuatan aneh hantu tua Jaixing diluncurkan dan seketika sudah di depan Zian yang sedang buru-buru mundur. Mati! Sebuah niat membunuh melonjak di mata hantu tua Jaixing ketika tangannya meraih leher Zian. Dia baru saja akan membunuhnya, namun ada kekuatan yang tiba-tiba muncul. Segera sebuah menara yang kuat ada seperti sosok bergegas keluar darinya. Tinjunya keras menghantam kepala hantu tua Jaixing. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hantu tua Jaixing terkejut dong. Badai mengerikan meletus. Hantu tua Jaixing mengambil 2 langkah terus-menerus. Tubuh kuatnya terbang mundur. Setelah itu ia mendarat di samping Zian dengan cara agak mengejutkan. "Pria besar, bukankah kamu pergi dan menjelajahi benua?" tanya Zian. Yang dimaksud pria besar ini adalah anggota dari sukunya yang dibawa keluar oleh Zian pada saat berburu bahan-bahan obat di Menara Pil. Namanya adalah Xiongzan. "Sial, aku bukan datang ke sini tapi aku tiba-tiba terlempar dan sampai di sini," ucap pria besar itu. Hantu tua Jaixing memiliki ekspresi suram ketika dia melihat Xiongzan dari jarak yang cukup dekat. Setelah merasakan auranya, ternyata dia juga adalah Douzun. Setelah melihat sosok aneh itu, dia langsung beralih ke Xiaoyan. Ada sebuah energi yang membuat hati dingin dan menakutkan dan bisa dirasakan dari kekuatan itu. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Zian, Xiaoyan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk api surgawi pemusnahan yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Teratai api itu hanya seukuran telapak tangan tergantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Inti dari bunga teratai terdiri dari 4 warna. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat pucat pada saat ini. Jika bukan karena kekuatan Xiaoyan bisa dianggap telah melambung dan jiwanya telah masuk pada ranah alam jiwa, kemungkinan ia tidak akan dapat benar-benar berhasil menggabungkan 4 api surgawi ini. Betapa kekuatan destruktif yang menakutkan. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan menakutkan seperti itu dengan kekuatan bintang 9 Douzongnya? Tentu saja, hantu tua Jaixing merasakan kekuatan menakutkan dari teratai itu. Niat membunuh menyebar di hatinya. Dia tahu bahwa penggabungan api surgawi itu masih belum selesai. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Jika penggabungan itu gagal, maka akan ada serangan balik yang fatal pada Xiaoyan. Namun reaksi hantu tua ini ditemukan oleh Zian dan menyuruh pria besar Xiongzan menghentikan hantu tua itu. Dia adalah seekor naga beruang kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Dia menyusul hantu tua dan menyerang dari belakang.
Dan ternyata hantu tua itu memanfaatkan pukulan pria besar itu untuk menambah kecepatannya menggapai Xiaoyan ke depan. Bodoh. Hantu tua senyum ganas ke pria besar itu. Tentu saja aksi hantu tua ini di luar dugaan. Namun jelas sudah terlambat baginya untuk mengejarnya lagi. Saat hantu tua Zaixing muncul di atas dahi Xiaoyan, segel yang terbentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba. Sebuah kekuatan besar 5 cakar menuju ke Xiaoyan. Serangan hantu tua Zaixing pada dasarnya menggunakan semua Dao Qi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar, tetapi ruang runtuh tiap apa yang dilewatinya. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu menembus melalui udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Pada saat yang sangat kritis ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan pada waktunya. Xiaoyan juga tampaknya menyadari situasi saat ini dia berada. Dia melihat wajah buas dari hantu tua Zaixing, dan ekspresi gila tiba-tiba melonjak ke mata hitam gelapnya. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati," ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.